Hukum Archimedes sepertinya menemui jalan buntu. Ia terjebak pada fisika yang artifisial. Ketika berhadapan dengan emosi manusia, segenap alat ukurnya tiba-tiba saja tak berguna. Rumus-rumusnya tak terpakai. Seperti seseorang yang baru saja meninggalkan gudang, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang, membiarkannya begitu saja. Archimedes memandang langit. Ia ragu dan sedikit bingung, dan saudara jauhnya di seberang sana datang membantu. Ia adalah Alethea. Bukan aku, tapi aku ada di dalamnya sebagai kenyataan yang menampakkan diri dalam narasi 30 menit melampaui kecepatan cahaya yang tak bisa dilampaui oleh Einstein dalam cerita perjalananku di sepanjang bumi serasan sepundak. Seperti seseorang yang mencari sesuatu di dalam gudang, apa yang kubutuhkan adalah apa yang sedang berlangsung. Lantas membiarkan saja kemana arah menampakkan dirinya, kadang seperti kejutan, tiba-tiba mengada, bahkan sekejap menghilang, membuatku juga diam. Diam yang tetap saja kutempuh agar kebisingan di antara lalu lintas perspektif di tengah kota menemukan maknanya yang baru. Melangkah di tengah keramaian kalangan Pulau Panggung, menembus pagi dan kesibukan, di antara tenda-tenda yang terbuka, di antara hasil tani dan kebun yang dijual di sana, buah dan sayur yang ranum, segar seperti fajar, dan lalu beranjak bersama matahari. Jejak biasnya mengantarku kepada jalanan di tepi lembah. Lembah Segamit, ada yang menungguku di sana. Ceruk-ceruk lembah di bawahku, di antara anak-anak bukit. Lembah yang barangkali dipahat oleh magma gunung patah entah berapa abad yang lalu, dan membiarkan tubuhku melesat menjangkau puncak-puncak hijau, menyusuri lembah-lembah itu, dan lalu kutemukan sungai yang menjadi baris-baris bait dalam catatan perjalanan. Di kampung Malaka, ia mengajakku singgah di rumah pangeran. Rumah yang tak lagi ditempati, terbengkalai, rapuh, dan berdebu. Tak terbayangkan bagaimana di masa lalu pangeran dan penduduk di sini, bagaimana kehidupan di masa itu. Hari ini hanya kujumpai tiang-tiang yang masih bertahan di antara lantai yang berderit menopang langkahku. Tiang-tiang kokoh yang ditantang oleh waktu. Tua kita tidak tahu boleh bangunnya kapan, apalagi kita yang masih muda-muda kan. Ini sebenarnya kemarin masih banyak properti-properti yang lama, tapi berhubung kondisinya lah jelek nian, kemarin diselamatkan oleh keluarganya, anak-anak cucunya. Sampai sekarang masih banyak, tapi di anak-anak cucunya itu yang ngurus itu. Karena dia yang ninggalinya lagi. Negatif lagi. Jadi kondisinya sekarang nih ditinggal. Memang ditinggal.
Sementara peradaban di luar jendela begitu cepat, rumah yang kusinggahi ini tak sanggup berbuat apa, hanya menyisakan jejak dan meminta perawatan dari kita hari ini, meminta kebaikan hati dan keleluasaan dari pikiran-pikiran yang bekerja pada dunia kearifan. Riuh tawa anak-anak di Danau Malaka mengajakku melahap sore di bawah bayang-bayang jingga, menghayati kembali masa kecil, berlari dan lupa, berenang di permukaan mimpi, melepaskan apa yang menekuk pundakku, bait-bait kecil pun menepi. Kita terlalu besar dan hanya memikirkan yang besar-besar saja, lantas lupa dengan yang kecil, yang dekat dalam keseharian kita. Tubuhku pun terjaga di permukaan riak riuh derasnya air terjun Bedegung. Memandang puncaknya, membiarkan imajinasiku terbang seperti capung, menyetarai 99 meter ketinggian air terjun Bedegung. Lantas melesat menyusuri derasnya di antara bebatuan. Pohon-pohon yang memagarinya menjadi saksi langkah-langkah yang pernah singgah mengunjunginya. Bedegung yang gagah, keras, dan utuh. Terbang, melayang, ambang, membumi, kembali ke jalanan, teduh di bawah payung ranting-ranting engsan. Kusinggahi ranumnya stroberi di perkebunan rakyat di bawah Gunung Patah, gunung yang menyimpan panas bumi, sembari berharap di masa depan kesegaran dan kesejukan masih terjaga di sini, agar mereka yang datang dan singgah mendapatkan apa yang tak mereka peroleh di tempat lain. Sementara itu, imajinasiku kembali terbang, menukik di atas kertas, menggurat baris-baris, menata bait demi bait. Panggilan Waalo dari Jerambah menyadarkanku. Perempuan paruh baya, sahabat ibuku. Di rumahnya aku bermalam, membaringkan tubuh. Sejenak,
sebelum ditimang nyanyiannya yang dalam. Ya. Masuk ke lamun ya. Tiap hari itu kebun parak sini 8 tahun saja. Tadi ketemu ngawak di sana. Tadi nak ketemu di jembatan tuh kan, no aja puncak enggak. Jalannya Oh, nyalanya no aja puncak. Kenapa dia dengar? Di Bangga nih, dusun. Jadi masalah dengan serius kan. Kalau ada beban, ada video. masalah. Kalau ada masalah, dia cerita sama. No, ayo malah masak dia. Dah, makan dulu deh. Makan deh. Oh, enggak. Kalau kita makan udah, kalau ada masalah, ada video, udah makan kalau kita tuntas ke pulau. Awak, kalau aku nyesel. Naiklah cempedaku, biarkan pisang berbuah rukun. Baik-baiklah wahai anakku, baik-baiklah wahai anakku. Ku bawa nyanyian riuh tawa anak-anak, kicau pagi berlari hilang sepiku. Lepaskan saja semua, tak usah menjadi beban. Tanggalkan yang tak perlu, bawa mimpi ke dunia nyata. Nyanyian rimba tak terdengar lagi, parau ku dengar dihempas mesin gergaji. Malu-malu sadari sungai tak lagi jernih. Arah pun membawaku menyinggahi rumah Pangeran Ambang di Pulau Panggung. Disambut hangat pewarisnya, lelaki paruh baya yang masih setia. Seumpama juru kunci, ia adalah penjaga makna. Meluncur deras dari ingatannya, juga tentang tanggung jawabnya. Rumah yang menyimpan jejak perjuangan di masa lalu. Pangeran Ambang adalah pejuang itu, sosok yang berani menyulut api perlawanan, bergerilya ia melawan kolonial. Belantara dan bukit adalah sahabatnya. Mendengarkan cerita dari pewarisnya membawaku ke masa lalu, kepada jejak-jejak leluhur.
Kaya punaan. Woi. Minum Gre. Mati jalan. Payah kau di jalan. Hai. Ayo. Awak. Nah, jalan Gre mati. Nah, duduk ke sini. Jadi dari Morinem ke Penyandingan balik ke sini, inilah rumah Puyang. Kalau rumah Puyang ini, kalau nama Puyang ini pertama sekali Puyang Ambang. Puyang Ambang. Nah, kalau anaknya lagi Puyang Abdullah. Di mana itu? Dia ninggalnya di sini, kalau kuburannya di situ di Joko situ. Dekat pasar, kata dia di sini dekat pasar kan, di dekat tempat situ. Habis Puyang Abdullah, maka anaknya lagi Puyang Kapten Idaham ini. Nah, ini anaknya. Ini. Salah satunya anak lanang di cuma Ciko ini lah. Dia Puyang Abdullah Kapten Idaham. Udah itu Aziz Idaham bapangku. Nyelampaan kata nining kabar tadi, wak menuhar tu, kalau bak tu. Maka balik dengan kami 7 bergading kami. Jadi nunggu rumah main lagi, aku nomor 2 kan, kalau itu sekali di Jakarta badannya. Jakarta kakak. Dia tahu menjadi diwariskannya, aku dipercaya. Wah yang di sini lagi. Nah ini kan petunjuk istilahnya puyang-puyang dulu, anak-anak puyang dibuatin gambar. Jadi untuk mengingatkan generasi penerus itu supaya ingat. Jadi keturunan itu, makanya dibuat gambar ini kan. Sampai ke kita generasi penerus harus ada kan istilah bukti. Tuh. Ini lampu tanglong ini diturun dulu kalau hidup ini kan. Nah zaman puyang dulu diturun dulu. Nah bisa kita ngejuk api nih, ngoset ke sini apinya. Nah. Baru dinaik ke lele hidup dia, baru naik. Nah ini kan. Didorong itu. Dia kan mantap. Jadi maka dipasang kali ini keliling dulu kan. Ini masih ada berapa 3 lagi lah ini. 3 lagi. Inilah rumah Puyang Ambang ini dari generasi penerus ke generasi penerus harus diurus. Jadi kalau kita ngurusnya, kita akan selamat dunia akhirat. Kalaulah habis di rumah Puyang Ambang ini, jangan dilaju ke rumah Puyang Tuan, badannya dipegapal. Darinya pula arah membawa ke hilir, ke rumah Puyang Tuan di Prapau. Dalam perjalanan ke sana, keisengan anak-anak menghentikanku. Bersama mereka, cerita pun mengalir. Naik lah. Nanti kecai saja atasnya, muat. Baik. Kakak hidup di lampu dah.
Kalian mau mampir ah? Dadah. Dah. Sampai ketemu lagi. Melaju dengan motor tua, terengah ia dimakan usia. Paksa ku pacu di bawah matahari, pasrah ia tak sanggup menempuh jauh. Masih kujumpai orang-orang baik membantuku untuk terus melaju menuju Prapau. Pada tepi sore yang masih basah, aku pun menepi, menyambung baris-baris bait dalam jejak langkahku. Ingatanku kembali ke tempat-tempat yang telah kusinggahi. Plumeria yang sedang memoles dirinya, membangun ruang singgah untuk setiap perjalanan. Di tengah kesibukan kota, di bumi serasan sekundang. Atau danau Suji yang teduh di tengah kebun karet. Dan pada sampannya kutemukan cerita tentara Jepang pernah bermukim di sana di zaman peralihan. Di masa itu, di sekitar danau ini, dapur sekutu mengepul memberi makan para serdadu. Pernah juga kusinggahi pusat kerajinan rakyat, berharap menemukan cindera makna, buah tangan para pengrajin, atau entitas paling unik yang mewakili kearifan lokal. Yang bisa kujadikan tumpuan untuk langkah kemudian, sebagai bekal, meski tak pernah utuh, kudapati makna yang lain padanya.
Juga di Museum Batubara, kujumpai baris-baris teks cerita masa lalu ketika penambangan batu bara masih dikerjakan tanpa mesin dan semangat bertaruh untuk bertahan di bawah bayang-bayang matahari. Tak jauh dari sana, di bawah jejak Bukit Munggu, para penambang begitu bergairah demi masa depan, karena dari nyala, kota-kota menyala terang. Kusudahi bait-baitku dan melanjutkan laju sepeda motor. Masuk desa Prapau, menapak jalan di antara rumah warga. Sementara gerimis turun. Di muka beranda, lelaki tua menyambutku. Ia adalah cucu keturunan Puyang Tua. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Masuklah, masuklah. Tahu, masuklah. Mendengarkan ia bercerita tentang pusaka peninggalan Puyang Tua. Puyang adalah leluhur. Ini kita ini kalau yang terdulu di sini paling dulunya nilai-nilai. Sebab marga Semenda ini jadi dua. Ini Semenda Lembak, Semenda Dagang. Semenda Lembak ada. Ini bukan seperti rumah ini ya, tapi tempat barangnya. Ada. Kudapati pahatan pada kayu yang pupus di lahap raya. Entah makna apa yang tersembunyi di balik tatahan pahat. Tentu saja setiap masa selalu menitipkan pesan, tersurat juga tergurau, menunggu pemaknaan para penjelajah, karena di sana harta karun tersimpan. Ada ungkapan yang menarik dan cukup populer. Taklah sempurna perjalanan ke Semending jika belum menyinggahi rumah Puyang Tuan di Prapau. Dan sejurus kemudian haluanku menuju Pinang Banjar di Kegumbang, menikmati ujung petang di bawah langit kemerahan di tepi danau yang mulai mengering di kerumut kemarau, hingga gelap merangkak ditemani seorang lelaki yang begitu bersemangat mengurai cerita tentang kearifan dan legenda Pinang Banjar. Hingga malam pun memuncak di ujung catatan perjalanan. Ketemukan begitu banyak peristiwa, tapi dalam tulisanku ia tak mungkin terulang. Eureka, Eureka, Eureka. Seperti itulah Archimedes, demikianlah aku. Menemukan jalan terang, menyimpan makna perjalanan dari hulu hingga ke hilir di bumi serasan Bunda. Orang-orang terdahulu itu melihat di lokasi sini ada pinang, ada batang pinang berjajar. Ada batang pinang berjajar, dilihat dari jauh itu, terus didatangi deh.
setelah didatangi tidak kate ke pohon pinang berjajar itu. Nggak taunya nggak kate. Tidak kate. Yang ada tiga keramat, tiga puyang. Puyang itu puyang Kemening. Terus lagi di kampung tengah itu puyang Usang Padang. Di ulu dusun itu puyang Usang Darun. Jadi didatangi mereka tuh tidak katek yang namanya pinang berjajar. Yang adanya keramat tadi. Asal dulunya ini desa Pinang Berjajar. Lame kelamian, jadi dibangun hilang. Desa tersebut menjadi asalnya Pinang Berjajar menjadi desa Pinang Banjar. Asalnya dari Lepaskan saja semua, tak usah menjadi beban. Tanggalkan yang tak perlu, bawa mimpi ke dunia nyata. Ku bawa nyanyian riuh tawa anak-anak, kicau pagi berlari hilang sepiku. Lepaskan saja semua, tak usah menjadi beban. Tanggalkan yang tak perlu, bawa mimpi ke dunia nyata. Nyanyian rimba tak terdengar lagi. Kalau ku dengar dihempas mesin gergaji. Malu-malu sadari sungai tak lagi jernih. Bersembunyi ku cari, pura-pura tak mengerti. Diam mereka, 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 diam mereka. Nyanyian rimba tak terdengar lagi. Parau ku dengar dihempas mesin gergaji. Malu-malu sadari sungai tak lagi jernih. Bersembunyi ku cari, pura-pura tak mengerti. Diam mereka.